One, two, three. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Jesslyn NIM J3A118241 dari kelas B Praktikum 1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan editing film dan video dari tahun 1800-an. Nah, sebelum kita membahas sejarah perkembangan editing film dan video, yuk kita cari tahu terlebih dahulu pengertian dari editing. Editing adalah proses menggerakkan atau menata ulang rekaman gambar agar menjadi rekaman gambar yang baru dan enak untuk dilihat. Secara umum, pengeditan adalah berkaitan dengan pasca produksi seperti titling, color correction, sound mixing, dan lain-lain. Tujuan dari dilakukannya pengeditan adalah yang pertama untuk memindahkan klip yang tak terpakai, yang kedua untuk memilih klip yang terbaik, tujuan yang ketiga adalah untuk menciptakan arus, tujuan yang selanjutnya adalah untuk menambahkan grafis, efek, musik, dan lain-lain, dan tujuan yang terakhir adalah untuk memberikan sudut menarik untuk rekaman gambar. Setelah kita mengetahui pengertian dan tujuan dari editing, yuk kita bahas lebih lanjut mengenai sejarah perkembangan editing film dan video. Sejarah video editing dimulai pada tanggal 28 Desember 1895 dengan ditandai oleh untuk pertama kalinya orang menonton film pertunjukan di sebuah ruangan yang diproyeksikan ke sebuah layar. Lumière bersaudara menyewa sebuah ruangan biliar tua di bawah tanah di Boulevard des Capucins, Paris, yang kemudian dikenal sebagai ruangan bioskop pertama di dunia dan dikenal dengan nama Grand Café. Lumière bersaudara terkenal karena menemukan sinematografi dan autokrom. Ia adalah Auguste dan Louis Lumière. Keduanya merupakan tokoh penting dalam sejarah film dan fotografi. Science and Media Museum menuliskan, Auguste dan Louis dilahirkan di Lyon, tempat ayah mereka, Antoine Lumière, memiliki bisnis fotografi. Pada usia 17 tahun, Louis menemukan piring fotografi yang sangat sensitif yang mulai diproduksi oleh keluarga Lumière. Keluarga itu sangat sukses secara komersial sehingga keluarga Lumière membangun pabrik di Montplaisir, Lyon. Film pertama Lumière diambil di luar pabrik mereka ketika para pekerja pulang. Hal ini ditunjukkan kepada Société d'Encouragement à l'Industrie Nationale di Paris 22 Maret 1895. Setelah tahun itu, Louis dan Auguste Lumière membuat sejumlah film lain. Durasinya sekitar 1 menit yang menampilkan adegan-adegan seperti Auguste dan istrinya yang sedang menyuapi bayi mereka, yaitu film yang berjudul Baby's Dinner. Pada tahun 1895, Georges Méliès menyaksikan penampilan publik pertama dari sinematografi Lumière, yang membuatnya sangat senang. Méliès langsung melihat potensi luar biasa yang dimiliki sinematograf Lumière. Film pertama Georges Méliès yang dirilis 1 tahun kemudian tidak lebih dari salinan karya Lumière, namun tidak lama setelahnya, ia membuat film berjudul The Vanishing Lady tahun 1896. Film ini merupakan film trik yang menciptakan perpaduan awal namun sangat penting antara sulap dan sinema. Kontribusi Georges Méliès untuk dunia film amat revolusioner. Saat sinematografi baru muncul dan hampir semua bergaya dokumenter, Méliès membuka pintu-pintu mimpi, keajaiban, dan fiksi seorang diri. Dia mewujudkan pencapaian ini dengan menyatukan kronofotografi dari sinematografi Méry dan Lumière bersaudara.
Cuplikan film ini merupakan film berjudul The Life of an American Fireman tahun 1903 yang dibuat oleh Edwin S. Porter. Porter mencoba membuat sebuah film dengan menggabungkan shot yang sudah ada yang ditambah dengan shot yang diproduksi untuk melengkapi kebutuhan film atau biasa disebut dengan footage. Film The Life of an American Fireman sudah menggunakan plot, action, dan bahkan sebuah close-up tangan yang menarik tuas alarm kebakaran. Pada film ini, terdapat dua shot yang berbeda tetapi pada waktu bersamaan digambarkan dalam satu shot, yaitu seorang petugas pemadam kebakaran yang sedang duduk, di atas kepalanya ada lingkaran yang berisi gambaran seorang ibu dengan bayinya yang sedang panik. Ken Denziger dalam bukunya Technique of Film and Video Editing menuliskan bahwa Porter telah menggunakan teknik parallel editing dalam pembuatan film ini. Parallel editing ini pertama kali diperkenalkan oleh Porter di filmnya The Great Train Robbery. Film ini, Porter hanya menunjukkan sesuatu yang berbeda di dua tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Itu tadi adalah sejarah perkembangan awal mula editing film dan video. Kita bisa lihat perbedaan yang begitu signifikan apabila kita bandingkan dengan film-film berteknologi canggih zaman sekarang. Teknologi film zaman sekarang seringkali menggunakan teknik CGI. Buat teman-teman penggemar film Hollywood, pasti udah nggak asing nih dengan istilah CGI. Computer Generated Imagery atau CGI adalah penerapan bidang visual efek komputer untuk efek visual dalam pembuatan film, program televisi, video, iklan, dan lain-lain. Tujuan CGI adalah untuk memanipulasi suatu objek, baik itu menambahkan, mengubah, dan menghapus suatu objek tertentu. Salah satu contoh film yang menjadi titik penting capaian CGI dalam dunia film adalah film animasi berjudul Toy Story yang dirilis tahun 1995. Toy Story merupakan film animasi berkekuatan CGI berdurasi utuh pertama. Teknik CGI biasanya digunakan untuk visual effect pada komputer karena memiliki efek yang dihasilkan lebih mudah seperti membuat miniatur, membuat adegan keramaian, atau membuat adegan perang. Teknologi ini juga dapat membuat sebuah film tanpa memakai aktor, contohnya pada pembuatan film Fast and Furious 7. Keberhasilan film yang menggunakan teknologi CGI membuat CGI menjadi salah satu unsur utama yang digunakan dalam proses pembuatan film. Namun, dalam prosesnya, teknologi CGI membutuhkan waktu yang lebih lama, biaya yang lebih mahal, dan juga properti lain yang lebih banyak. Sekian video mengenai sejarah perkembangan editing film dan video kali ini. Semoga video ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.